Dulu, Shikama Doji adalah malaikat di surga. Sampai dia melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia dibuang dari surga tersebut. Dulu dia mengabdi pada Tuhan, tapi kemudian setelah dia dibuang, dia benci dengan Tuhan. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya Minasan, saya datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini, aku pernah bilang sebelumnya di dongengnya Owari no Seraph, aku lupa part berapa. Di situ aku bilang bahwa aku tuh ketika lagi nyiapin Q&A, aku menemukan sebuah teori yang cukup menarik. Dan ini teori cukup massal gitu ya. Dimana orang-orang, para pembacanya Owari no Seraph itu punya spekulasi. Shikama Doji ini itu referensinya atau terinspirasi dari sosok Lucifer. Buat kamu yang mungkin ngeklik video ini tapi nggak ngikutin kontenku Owari no Seraph atau nggak baca mangganya, aku bisa bilang intinya Shikama Doji ini adalah big bad villain di seri Owari no Seraph. Kalian coba cari aja di Google gitu ya. Cari aja Shikama Doji Lucifer. Itu banyak banget orang-orang yang sudah berteori seperti itu. Nah, aku memutuskan untuk bikin konten ini karena kelihatannya dari chapter 108 kemarin itu setengah terkonfirmasi hal ini. Dan dari sanalah aku memutuskan oke lah gitu. Aku bukan tukang teori gitu ya. Aku nggak suka bikin teori sebenarnya. Cuman mungkin ini bisa jadi jembatan kita untuk mengetahui siapa sosok Shikama Doji sebenarnya. Oke, jadi langsung kita melihat. Silakan di like, subscribe. Kalau ingin bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai sahabat otaku, penikmat Owari no Seraph. Mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai sini berdebat. Cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Tadi aku udah bilang kalian coba cari di internet itu ada banyak gitu ya. Cuman ini salah satu referensi rujukan yang aku pakai berasal dari sebuah Tumblr. Ada post nih dari buatannya The Sound of an Icefall. Dan karena ini adalah teori orang, tentu nggak akan aku duitin. Aku disclaimer dulu juga BTW karena kita akan membahas Lucifer, yang mana ini adalah ajaran atau kepercayaan bisa dibilang itu berasal dari agama Katolik atau agama Kristiani gitulah ya. Maka penjelasan-penjelasan yang aku pakai berasal dari kepercayaan sana. Aku nggak kristenisasi ya, cuman memang asal muasalnya Lucifer dan segala yang terjadi tentang si Raja Iblis ini itu berasal dari sana. Maka mari kita coba bahas aja. Aku coba tarik dulu ke siapa dia ini sebenarnya. Oke, supaya ini ada kaitannya soalnya dengan siapa Shikama Doji. Lucifer itu adalah seorang malaikat dulunya. Jadi kalau kalian nggak ngerti, Lucifer sebenarnya adalah malaikat yang dibuang, malaikat jatuh. Dulunya dia kalau nggak salah namanya tuh Samael. Dan ini aku jelaskan singkat aja ya. Lucifer sendiri itu bisa dibilang salah satu malaikat yang punya tingkat atau kelasnya tuh cukup atas. Dia itu dikatakan memiliki wujud wajah yang rupawan dan kebijaksanaan yang luar biasa luas. Selain itu, dia juga sosok malaikat yang punya influence, punya pengaruh cukup besar. Pokok intinya bisa dibilang dia ini kayak malaikat yang bener-bener ranking atas gitulah. Nah, permasalahannya suatu ketika, si Lucifer ini merasa tidak cukup puas dengan dirinya sendiri. Dia merasa seharusnya yang disembah itu dia. Seharusnya yang dipuja sama manusia itu dia, bukan Tuhan Allah. Maka, menurut ajaran Katolik nih ya, si Lucifer ini kemudian memberontak di surga sampai akhirnya tentu dia kalah dan akhirnya dia dibuang dari surga. Dari sinilah kemudian dia berencana, oke nih kalau aku nggak bisa kembali ke sana, nggak bisa kembali ke surga, kalau gitu sekarang aku akan menggoda manusia aja. Dari sinilah gitu ya, mungkin nggak mengerti soal demonologi gini itu ya. Karena ada beberapa pihak yang bilang bahwa Lucifer itu ya setan yang dimaksud sama kita manusia selama ini. Sosok yang yang menggoda manusia, ya itulah Lucifer. Dan ada beberapa juga kepercayaan gitu maksudnya yang bilang ketika Adam dan Hawa itu terjatuh ke dalam dosa, yang menggoda dalam wujud ular, yaitu Lucifer. Oke, jadi intinya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Aku nggak akan jelaskan lebih detailnya secara agama seperti apa. Pokok intinya dia dulu malaikat dan akhirnya dia dibuang dari surga. Nah sekarang mari kita coba cocok logi ke Shikama Doji. Shikama Doji secara tampilannya aja, first glance ya, aku mengira kalau dia itu malaikat karena wajahnya rupawan gitu kan, kayak ini cowok tapi cantik banget gitu dan punya sayap. Tampilannya udah angel banget lah ini. Tapi ternyata dia inilah iblisnya gitu ya. Sumber masalah di Owari no Seraph itu berangkat dari dia. Orang-orang berpendapat gini,
Di salah satu chapter, waktu Shikama Doji itu merasuki tubuhnya Shinoa, terus dia itu berhadapan dengan si Saito, di situ Shinoa yang dirasuki Shikama Doji ini tuh bilang bahwa dia itu dulu pernah melanggar tabu, melanggar hal yang dilarang, akhirnya dia dibuang, tapi sampai setelah dibuang, dia masih punya sayapnya dia. Ini mengindikasikan orang-orang pada berspekulasi, jangan-jangan dulu Shikama Doji adalah malaikat di surga. Sampai dia melakukan sebuah kesalahan, akhirnya dia dibuang dari surga tersebut. Terus orang-orang berpikir lagi kan, apa kesalahannya? Apa hal tabu yang dia langgar? Kemudian orang-orang menyimpulkan, membuat makhluk hidupnya sendiri, menciptakan manusianya sendiri. Siapa itu? Mikaela. Shikama Doji berkali-kali bilang bahwa Mikaela ini yang ada di dalam peti itu ya, itu adalah putranya dia. Ini mengindikasikan bahwa Shikama Doji itu pengen nih menciptakan sesosok manusia baru tanpa izin Tuhan Allah. Dan karena itulah gitu ya kan, tidak seharusnya ada makhluk yang bisa menciptakan manusia lain, menciptakan makhluk hidup lain. Akhirnya karena melakukan kesalahan itu, melakukan hal yang tabu, dia pun dibuang dari surga. Sebagai bentuk hukuman gak cuma dibuang doang, dia kelihatannya juga diubah menjadi vampir. Karena mari kita coba pikir baik-baik, gimana mungkin di dunia Owarino Seraph itu ya maksudnya, kalau nggak ada satu orang pertama yang jadi trigger, nggak ada orang pertama yang jadi pemicu untuk jadi vampir, gimana mungkin ada segitu banyak vampir di muka buminya? Berarti kan ada satu orang pertama gitu kan, dan itu adalah si progenitor pertama ini, si Shikamadu alias Shikama Doji ini. Memang seringkali disebutkan gitu kan, kalau dia ini adalah leluhurnya vampir. Dia si progenitor pertama, leluhur pertama. Tapi dari mana kita tahu kalau dia itu memang diubah jadi vampir? Nah, dugaan orang-orang lagi, waktu di flashback, waktu ada Ashera kecil itu bicara dengan Shikamadu ini, Shikamadu itu pernah bilang, setelah dia dibuang, dia jadi nggak bisa hidup di bawah sinar matahari, dia pun membenci matahari. Yang mana mengindikasikan, ya udah bener ini orang vampir gitu kan, vampir nggak bisa di bawah sinar matahari, dan lebih-lebih kelihatannya pemaknaan matahari ini nggak cuma dimaknai sebagai planet gitu ya, sebagai bintang, tapi lebih-lebih memiliki arti atau kata ganti lain untuk Tuhan. Dulu dia mengagumi Tuhan, dulu dia mengabdi pada Tuhan, tapi kemudian setelah dia dibuang, dia benci dengan Tuhan. Akhirnya karena dia ini berubah jadi vampir gitu ya, terus dia nggak bisa kembali ke asalnya dia, ke surga. Dia ada di muka bumi, nggak ngerti harus ngapain, bersama dengan anaknya dia ini yang sudah dibunuh atau dimatikan, alias tidak bisa dihidupkan sama dia, si Mikaelanya ini. Maka dia menghabiskan ribuan tahun agar bisa membangkitkan putranya dia ini. Dia mencari cara dengan sabar satu persatu, segala hal dijadiin objek penelitian, dijadiin kelinci percobaan sama dia. Semuanya dipersiapkan agar rencananya dia berhasil membangkitkan putranya sendiri. Dan nggak cuma semata-mata membangkitkan putranya aja, karena dendamnya dia itu tadi, dia pengen membalaskan kekesalannya ini, kekecewaan, kemarahannya dia pada Tuhan, dengan cara mengubah dunia menjadi dunia versi dirinya sendiri. Dunia yang penuh dengan kegelapan, kehancuran, kematian. Dan disitulah kenapa katastrofi terjadi. Sebagian besar mayoritas manusia mati, asal muasalnya adalah karena ulah Shikama Doji ini tadi. Sekali lagi ini masih teori gitu ya, masih belum dikonfirmasi pasti entah bener atau enggak. Cuman kelihatannya mungkin kalau berdasarkan ilmu cocok logi kok kelihatannya bener gitu. Nah, kenapa aku kemudian memutuskan untuk bikin konten ini? Itu adalah ketika Shikama Doji mau diserang sama Yuichiro sama Mikaela, tiba-tiba ada malaikat ngejar dia. Para malaikatnya mengkidungkan, menyatakan bahwa Shikama Doji ini adalah seorang pendosa yang harus dilenyapkan. Jadi sebelumnya aku udah baca teori ini gitu ya, terus aku cuma bilang, oke, ini kelihatannya menarik gitu deh. Kelihatannya ya mungkin bener, mungkin salah. Tapi setelah aku baca chapter 108 itu, aku bikin kontennya, terus aku pikirkan gitu, aku renungkan baik-baik, iya jangan-jangan ya. Maksudnya kenapa bisa Shikama Doji dicap dan sampai diuber-uber gitu ya, dikejar-kejar dan harus dilenyapkan sama para malaikat. Kalau enggak karena dia melakukan kesalahan dulunya dan dia dibuang dari para malaikat. Meskipun ini masih spekulasi gitu ya, masih belum pasti, tapi setidaknya mungkin ini bisa membantu kita untuk mengerti siapa Shikama Doji dan apa tujuannya dia. Jadi itu
Itu aja untuk konten kali ini. Mungkin kalau ada yang kalian bingungkan, kalian tanyakan, taruh aja di kolom komentar. Silahkan di like videonya. Kalau kalian bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Sunspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sunspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashai minasan.